Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan menanggapi video yang lagi viral, yang namanya Brian, yang punya ajaran yang kalau saya bilang aneh-aneh, saudara. Dia mengatakan bahwa ketika statement ini keluar, banyak orang yang mengatakan ini sesat. Itu kata dia. Dan memang mungkin bagi dia tidak sesat, tapi ini memang sesat, saudara, karena sudah keluar dari jalur kebenaran iman Kristen, ya. Dengan menggunakan mungkin perasaan, logika, ya. Kita dengarkan pernyataan dia. Namanya kekristenan progresif. Jadi cara pikirnya sederhana. Kita selalu mempertanyakan semua yang dibilang kebenaran. Kita harus pertanyain. Bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Bukan Alkitab. Kalau yang tradisional itu kan apa aja yang tertulis di sini ya, Alkitab disebut. Kekristenan progresif, dan gue percaya ya, gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu dipercaya yang namanya inerrancy of Bible, artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Mengkontradiksi dirinya sendiri. Contoh, pernikahan itu antara apa? Antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita, mau nggak? Bukan pernikahan. Semua yang berhubungan dengan itu, divorce, nggak boleh. Bahkan ada beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri, ada kan? Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama, Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Itu yang saya tanggapi dulu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa bukan Alkitab yang tertinggi, ya. Nah, ini sudah saya melihatnya bahwa ini sudah keliru. Dan hati-hati, ya, jangan terkontaminasi dengan keyakinan seperti ini, saudara. Kita tahu bahwa Alkitab itu adalah buku yang sudah dikanonkan dan sah di dalam kekristenan, buku yang diilhamkan. Saya lihat bahwa Brian ini tidak melihat dan tidak pernah membaca, ya, sepertinya di dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas-jelas pernyataan daripada Brian ini, atau kepercayaan atau iman dia ini, bagaimana menafsirkan Alkitab ini sudah salah. Dan Alkitab menyatakan itu. Beberapa saat yang lalu dia menyatakan bahwa kurang lebih seperti ini, saudara. Orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya Kristus pun bisa diselamatkan. Artinya, saya tidak percaya Tuhan yang penuh kasih akan menghukum orang-orang seperti orang yang baik, seperti Habib Jafar. Sekalipun tidak percaya Yesus, ini sudah sesat. Di dalam iman Kristen, udah jelas. Ayat yang populer bagi kita, Yohanes 3:16. 16, 17, 18, baca. Di luar kepercayaan iman kepada Kristus, orang tidak bisa sampai kepada Bapa. Jadi kita nggak bisa karena seolah-olah berteman atau toleransi, justru kita tidak mengasihi orang ketika kita tidak memberitakan kebenaran. Final, saudara. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Itu iman Kristen. Itu pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dibawa hukuman. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah pernyataan baru. Ini sangat dangkal. Kalau saya bilang, iman yang disampaikan ini adalah ngaco, saudara. Ini Kristen kulit, tidak memahami isi Alkitab. Alkitab yang tertinggi yang menjadi dasar iman Kristen. Kisah 4 ayat 12, keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang lain. Lah, jadi bagaimana dengan orang yang tidak percaya Kristus? Kan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya. Maka ada respon manusia. Ada tindakan bagian kita untuk mempercayai itu. Kalau saudara tidak percaya, ya pasti dihukum. Bukan Yesus yang kompromi. Sekalipun kamu tidak percaya, saya akan selamatkan. Tidak begitu, saudara. Di dalam Alkitab. Jadi, ini ngaco benar-benar. Ini saya lihat
Waduh, saya pikir mungkin dia mau mengikut pengajaran atau sesuatu yang dibawa oleh Pastor Yusak Hadisuwantoro. Pastor Yusak itu, saudara, ajarannya itu tetap dalam rule kebenaran Alkitab. Dia mengakui bahwa Yesus Tuhan. Hanya saja menekankan penggunaan nama Bapa yang benar. Tetapi tidak keluar dari esensi iman Kristen. Dia percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar itu enggak ada, saudara. Penyembahan kepada Tuhan semua dilakukan. Dan itu sangat alkitabiah. Nah, kalau Brian ini kan udah melenceng, saudara. Melenceng dari iman Kristen. Dasar utama, kebenaran mutlak kekristenan. Ini tidak bisa dipengaruhi oleh yang namanya Kristen progresif, saudara. Ya. Nah, ini kalau saya melihatnya ini sudah ajaran sesat. Ajaran sesat. Bagaimana dengan mereka seperti Muriwali yang sering mengatakan kepada karismatik sesat karena berdoa? Itu tidak sesat, saudara. Itu mendoakan orang itu alkitabiah. Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil dan mendoakan orang-orang sakit dalam nama Yesus. Jadi memang ada banyak dogma yang muncul di luar sana, tetapi kita bisa memahami kalau itu masih wajar. Tetapi kalau ini menurut saya sudah tidak wajar, ya, sudah tidak masuk di dalam pendekatan ya iman Kristen. Tidak bisa dikategorikan, sekalipun dia menggunakan nama Yesus, saudara. Tetapi ini sudah sangat salah, melenceng jauh. Ya. Ada banyak yang menanggapi, benar. Ya. Termasuk juga Elia Miron menanggapi, tetapi bagi saya apa yang disampaikan oleh Elia Miron masih ada yang juga menurut saya belum tepat. Ya. Dia sepakat bahwa orang yang di luar Kristus, misalnya yang tidak percaya Kristus, itu anak Tuhan. Oh, saya tidak sepakat, saudara. Karena jelas dalam Yohanes 1 ayat 12, hanya orang yang menerima Yesus disebut sebagai anak-anak Elohim, anaknya Yesus. Kalau orang yang tidak menerima, ya tidak menjadi anak, saudara. Itu jelas, ya. Biar apa yang saya sampaikan ini, saudara, menolong, menguatkan kita, tetap teguh iman kita bahwa keselamatan fix hanya di dalam Yesus, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang lahir baru yang akan diselamatkan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Itu iman Kristen, saudara. Ya, silakan saudara share untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.